Oke, siap. Oke, mohon izin Bu Sri, bisa saya mulai nggih? Siap. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar rutin yang diadakan komunitas guru belajar Indonesia dengan tema pembelajaran berdiferensiasi dan modul ajar yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Wahyu Sutrianingsi. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya ini Bapak Ibu? Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah sehat, Putri. Alhamdulillah. Senang sekali saya di sini Putri Arista selaku moderator yang akan menemani Bapak Ibu semua pada kesempatan malam ini. Tentunya saya bersemangat sekali ya karena materinya cukup menarik ini karena berhubungan sekali dengan sekarang kurikulum Merdeka yang nanti insya Allah bisa kita terapkan di kelas kita. Sebelum saya mulai kegiatan webinar kita pada malam hari ini, izin saya share screen G. Saya akan membacakan susunan acara webinar pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, webinar kali ini berkolaborasi dengan komunitas belajar SMPN 1 Lawang dengan tema pembelajaran berdiferensiasi dan modul ajar. Ada keynote speaker kita yaitu Dr. Andas Edi Yuswanto sebagai Kepala SMP N1 Lawang, saya sendiri Putri Arista selaku moderator dan narasumber hebat kita Ibu Wahyu Sutrianingsi. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, Bapak Ibu mari kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya kegiatan webinar ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, Bapak Ibu, webinar kali ini ada penanggung jawab Bu Sriani selaku Ketua dari KGB Indonesia, moderator saya sendiri, narasumber ada Ibu Wahyu Sutrianingsi SPD, dan penyiapan acara ada Bapak Singgi, Bapak Arif Rahmat, Bapak Meidaman Mendrova, dan Bapak Ahmad Sultan. Adapun susunan acara dari kegiatan webinar ini yaitu pertama pembukaan, doa yang sudah kita laksanakan tadi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan tata tertib, kemudian sambutan dari Ketua KGB Indonesia Ibu Sriani SPD, pemaparan materi oleh narasumber hebat kita Ibu Wahyu Sutrianingsi SPD, dan juga nanti penutup tanya jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan tata tertib webinar yang kurang lebih selama 2 jam ke depan. Yang pertama yaitu hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai.
Kemudian semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, menampilkan video profilnya dan nonaktifkan mikrofonnya. Boleh diaktifkan ya Bapak Ibu hanya ketika hendak bicara atau Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil fotonya. Dan yang terakhir mengikuti acara sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu Putri, G, selesai G, Bapak Ibu. itu tadi Saya lanjutkan. share-nya belum ada, Ibu. Kenapa Bu Sri? Share belum ada, suara enggak ada itu tadi. Oh, ngapunten, tadi sudah saya putarkan. Apa tidak kelihatan G? Belum di-share, Ibu, mungkin. Perlu diputarkan ulang Bu Sri. G. Ya, sekalian. Coba. Sudah G. Ya, nyoba Apakah di-share, Ibu. sudah? Ini sudah saya share screen Bu Sri. Apa belum terdengar G? Belum, Ibu. Apa belum terdengar? Oh, sebentar G. Ngapunten Bu Sri, ini sudah saya play tapi tidak muncul G. Ibu sudah share. Sudah, ini sebentar. Ya, apa sih? Minta tolong bisa dibantukan apa Bu Sri? Oke, bentar ya. Ngapunten nggih. Ya, bentar Bapak Ibu sekalian. Jadi saya enggak buka. Sekarang saya bukanya dulu. Sampai. Oh, ini Bu Sri. Ya, Sudah, apakah sudah terlihat Bu Sri? bentar-bentar.
Oh, sudah Ibu. Bu Putri, Ayo. sampun. Oh, nggih, Oke, nggih, ngapun. lanjut. Tadi sepertinya sudah saya baik Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya nggih. Saya ulang lagi, mari Bapak Ibu semua kita menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah partai dengan negeri bangsa dan semuanya. Marilah kita berjuang Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mic-nya dibuka dulu, Ibu. Demikian Bapak Ibu, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Saya tampilkan sedikit CV dari narasumber hebat kita hari ini, yaitu Ibu Wahyu Sutrianingsih SPD. Beliau merupakan guru yang berdinas di SD Negeri 4 Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Bu Wahyu merupakan guru penggerak angkatan 9. Dan berikut CV dari Ketua Kombel kita, yaitu Ibu Sriani Nggak usah, SPD. Ibu. Itu tidak usah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan langsung mendengarkan dan menyimak pemaparan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga modul ajar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Wahyu Sutrianingsih. Selamat malam Ibu Wahyu. Selamat malam Ibu Putri dan selamat Malam. malam semuanya Bapak Ibu guru hebat. Bu Sri, selamat malam Bu Sri. Malam. Saya sambutan dulu ya, sayang. Oh iya, monggo sebelum pemaparan sambutan dari Bu Iya. Sri. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Bu Putri. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat bertemu kembali di malam ini, yaitu di webinar yang ke-54 untuk KGB Indonesia berkolaborasi dengan SMP Negeri 1 Lawang. Karena kebetulan di SMP Negeri 1 Lawang, saya juga sebagai ketua, sehingga di sini saya gabung jadi satu agar terdeteksi dari PMM bahwa SMP Negeri 1 Lawang juga mengikuti webinar, mengadakan webinar berbagi praktek baik kepada semua guru di Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wahyu yang bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini, juga kepada Bu Putri yang sudi menjadi moderator yang hebat. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu
Ibu semua peserta webinar pada malam hari ini. Selamat bergabung dengan saya tunda tinggal 3 minggu Bapak Ibu. Sengaja biar tidak terlalu bosan. Satu itu, dua juga kesibukan yang banyak. Tak lupa terima kasih kepada tim, entah sudah hadir atau belum. Ya, Pak Singgi, terima kasih. Kemudian Pak Mendrova, Pak Arif, kemudian Pak Sultan yang masih tetap setia. Nanti di akhir kita mau punya kejutan untuk tim. Jangan keluar sampai terakhir ya. Nanti saja. Biar semuanya tahu bahwa kita mau update terbaru di KGB Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, saya baru menghubungi Bapak Edi Yuswanto selaku Kepala Sekolah. Pada malam hari ini beliau menyampaikan tidak bisa hadir karena ada kegiatan, yaitu ada tahlil di saudaranya yang juga sangat penting. Tak mengurangi apapun, kita tetap berjalan dengan lancar, Bapak Ibu. Terima kasih, itu sambutan dari saya. Kita tetap belajar dan selalu belajar walaupun menterinya berubah, walaupun nanti kurikulumnya berubah, tapi kita tidak boleh bosan selalu belajar dan belajar. Begitu ya Pak Ibu. Sekian sambutan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Silakan dilanjut Bu Putri, saya kembalikan ke Bu Putri. Ya, siap. Terima kasih Bu Sri. Ngapunten tadi lupa ada Enggak sambutan apa-apa. dari Bu Sri. Super sekali. Oke. Sehat nggih Bu Sri nggih? Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah. Bapak Ibu, sudah tidak sabar. Tadi saya nih sudah tidak sabar gitu ya. Karena alhamdulillah sekali kebetulan Bu Wahyu ini juga satu rekan guru penggerak, satu angkatan dan satu kelas dengan saya. Jadi saya semangat sekali nih Bu Wahyu mendengarkan dan menyimak pemaparan tema kita tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga modul ajar. Saya langsung persilahkan kepada Bu Wahyu Sutrianingsih untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Putri. Mungkin sangat semangatnya nggih Bu Sri karena sudah lama kita tidak berjumpa. Berjumpa di dunia maya, mungkin sudah tidak sabar Betul. lagi mendengar mendengar topik-topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih Bu Putri. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, perkenalkan sudah diperkenalkan oleh moderator yang cantik dan luar biasa. Beliau juga adalah salah satu teman saya tim juga dari Bu Sri angkatan GP angkatan 9. Bapak Ibu guru yang hebat pada malam hari ini, saya izin untuk share screen dulu tema kita, pembahasan kita pada malam hari ini. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu Bu Putri sampun ya? Siap sudah Bu Oh, Wahyu. terima kasih. Bapak Ibu guru hebat Indonesia semuanya, pada malam hari ini pembelajaran atau materi yang kita akan bahas bersama, kita sharing di sini, kita belajar semuanya. Di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi dan modul ajar. Sesuai dengan yang sudah disampaikan Bu Putri tadi, kita belajar di sini dengan kurikulum merdeka. Apapun nanti kurikulum akan berubah, pastinya kurikulum akan berubah. Tidak mungkin satu kurikulum paten ya Bu Sri ya. Karena kurikulum adalah ibarat pakaian kita di dunia pendidikan yang mana harus stylish, harus mengikuti fashion model sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada zamannya. Oke Bapak Ibu, pada malam hari ini sebelum saya membahas lebih dalam lagi, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya berdiferensiasi. Mungkin dari Bapak Ibu guru hebat di sini semua, sebelum saya membahas lebih dalam, saya ingin tahu sambil menyapa ya Bapak Ibu, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu menurut panjenengan? Mungkin bisa raise hand ataukah bisa di kolom chat, walaupun tidak di on kan kameranya is oke, tidak masalah. Mungkin
salah satu bisa menjawab, membantu saya untuk kita share di pada malam hari ini sebelum masuk ke topik lebih dalam lagi, apa itu berdiferensiasi. Mungkin bisa raise hand Bapak Ibu, atau mungkin Bu Putri sendiri bisa moderator. Ini Bu Guru hebat juga ini. Monggo Bapak Ibu, kita sharing diskusi ya Bu Wahyu ya. Oke, Betul sekali. pembelajaran diferensiasi. Em, Kalau menurut saya menyesuaikan dengan kebutuhan murid, Bu Wahyu. Betul. Menyesuaikan Pembelajaran dengan yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. gitu ya, pembelajaran yang Iya. menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Betul sekali Bu Putri bahwa diferensiasi adalah bagaimana kita sebagai pendidik harus memenuhi semua kebutuhan murid berdasarkan karakteristik pembelajar murid itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pendekatan mengajar yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan minat dan kemampuan individu setiap peserta didik kita. Di mana kita harus mengenali Bapak Ibu, mengenali keunikan. Setiap peserta didik kita memiliki keunikan. Di dalam keunikan itu terdapat keberagaman, baik itu adalah minat, gaya belajar, ataupun kemampuan awal peserta didik kita. Sehingga dalam proses pembelajaran diferensiasi ini kita harus siap. Pusat sumber belajar tidak hanya berpusat pada guru, tetapi sumber belajar bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber, mungkin lingkungan kita sekitar, bahkan peserta didik kita sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus benar-benar tahu keunikan di setiap masing-masing peserta didik kita agar tujuan pembelajaran yang kita akan capai dapat tercapai dengan baik, Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu adalah, mohon maaf, Bu Putri Zoom nggak hilang ya Bu Putri nggih? Siap, enggak Bu Wahyu, kelihatan. Nah, ini seperti sinyalnya, saya di sini sinyalnya agak tujuan Ya, sendiri ini untuk tujuan. sampun Ya. ya. Tujuan sendiri, tujuan pembelajaran berdiferensiasi sekali lagi tadi adalah pendekatan ya Bapak Ibu, pendekatan kita kepada peserta didik kita sehingga kita dapat mengenali keunikan masing-masing dari peserta didik kita. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik kita. Dalam kurung ini adalah keunikan. Keunikan di sini adalah kebutuhan belajar. Seperti tujuannya kita dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam diri siswa masing-masing. Kemudian mengakomodasi keberagaman siswa, di mana tadi sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kita memiliki murid di kelas itu memiliki keberagaman sehingga kita dapat mengakomodasi keberagaman tersebut agar pembelajarannya merata, mengena merata, tujuan belajar dapat tersampaikan dengan baik dan anak-anak bisa mendapatkan ilmu dari kita, pengalaman belajar yang efektif. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana mohon maaf, yang sering saya temui bahkan pengalaman saya dulu saat saya sekolah adalah di mana siswa yang dirasa unggul, terkadang guru itu hanya berfokus pada siswa yang unggul dan siswa yang kurang. Sehingga yang tengah-tengah ini terkadang guru tidak ingat, ya sudah dewasanya pun ini pengalaman ya, Ibu, Bapak sharing saja. Pengalaman yang saya juga rasakan di mana dulu di saat saya sekolah dulu itu saya tidak menyalahkan, mungkin kita hanya mengevaluasi untuk tindak lanjut ya. Yang saya rasakan dulu itu guru itu lebih ingat sama siswa yang peserta didik yang pintar unggul. Kemudian dalam peserta didik yang maksudnya kurang dalam arti mungkin dianggap dianggap tidak grade, kecapaiannya dalam
dalam pengetahuan itu nilainya kurang dan sebagainya. Bahkan yang tengah-tengah ini tidak diingat gitu. Pernah sekali juga dengar yang diingat, yang diiling-iling, yang diingat-ingat itu hanyalah yang pinter, yang prestasi dan yang kurang. Padahal itu tidak. Sehingga kita dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tujuan kita ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, yang mana semua setara, sama rata. Kemudian mengembangkan kemandirian dalam belajar. Sekali lagi seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa sumber belajar guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian terdapat 3 komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan oleh guru. 3 komponen yaitu berdiferensiasi konten, proses, dan produk sesuai yang disampaikan oleh Tomlinson pada tahun 2021. Di sini Bapak Ibu, ketiga-tiganya kita dalam pembelajaran bisa memodifikasi. Tidak harus ketiga-tiganya. Bisa kita memilih salah satu, apakah hanya berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses kah, ataukah berdiferensiasi produk. Bisa satu, bisa dua, bahkan tiga pun juga boleh. Sekali lagi patokannya tidak harus tiga. Boleh satu, dua, ataupun tiga sekaligus juga boleh. Diferensiasi kita bahas pada malam hari ini yang pertama yaitu diferensiasi. Sepertinya sinyalnya ya Bu Putri ya. J Bu Wahyu. Masih hilang ya. Masih belum terlihat. Ampun. Nah, sudah masih buffering. Aduh. Diferensiasi. Berdiferensiasi konten berfokus pada bagaimana materi pembelajaran disampaikan kepada peserta didik. Dalam diferensi konten, guru mengubah materi pembelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan gaya peserta didik. Ini dapat mencakup menyediakan materi tambahan, memodifikasi tingkat kesulitan, atau menggunakan sumber belajar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti menyediakan bahan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, menyediakan video grafik, atau multimedia untuk mendukung pemahaman. Memberikan proyek atau tugas tambahan untuk peserta didik lebih maju. Kemudian berdiferensiasi proses berkaitan dengan bagaimana cara guru membimbing peserta didik. Dalam diferensi ini, guru dapat mengubah strategi pembelajaran yang beragam agar sesuai dengan gaya belajar kebutuhan peserta didik. Diferensiasi proses bisa menggunakan stasiun belajar atau rotasi aktivitas untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda. Mengadakan diskusi kelompok kecil untuk mendukung kolaborasi, menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek untuk memfasilitasi pemahaman konsep. Selanjutnya, diferensiasi produk. Mencakup bagaimana peserta didik menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Dalam diferensiasi produk, guru memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai produk atau karya. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan kekuatan dan preferensiasi mereka. Contohnya seperti memberikan pilihan dalam format penugasan, seperti laporan tertulis, presentasi, atau produk visual. Memungkinkan peserta didik untuk membuat produk kreatif yang mencerminkan pemahaman mereka. Memberikan proyek kolaboratif yang melibatkan peserta didik dalam menghasilkan produk bersama. Bapak Ibu,
guru yang hebat pada malam hari ini. Sebelum kita ini juga oleh-oleh saya kemarin ke BIMTEK juga bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi proses memang kita harus memetakan peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Pemetaan pemetaan peserta didik kita itu melalui tes awal, asesmen awal, yaitu pada setiap, sekali lagi Bapak Ibu, setiap materi yang baru. Dulu kita pemetaan hanya gaya belajar, minat, pada di saat awal kita MPLS mungkin ya, hanya satu dengan instrumen-instrumen yang kita buat. Kemudian kita mengkelompokkan dari hasil gaya belajar, kemudian minat atau apa. Itu salah Bapak Ibu. Ternyata itu adalah kurang tepat. Yang mana mengelompokkan belajar itu berdasarkan dari kesiapan belajar peserta didik kita pada saat materi atau setiap materi baru. Nanti mungkin saya sebelum bahas modul aja, mungkin sedikit saya akan berbagi sharing. Saya lanjutkan berdiferensiasi dulu. Langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mengenali keunikan dan kebutuhan siswa. Ya jelas kita sudah saya sampaikan itu tadi, bahwa guru perlu melakukan pemetaan awal tentang keunikan-keunikan apa yang peserta didik kita punya, baik itu gaya belajar, minat, kemampuan akademik setiap siswa. Kemudian, menentukan tujuan pembelajaran yang fleksibel. Guru menetapkan tujuan pembelajaran umum dan spesifik yang memungkinkan variasi dalam cara pencapaiannya. Tujuannya yang fleksibel memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan tingkat kesiapan mereka. Halo, Bu Putri masih lanjut ya? Sudah sukses screen-nya masih ada? Siap. Masih Bu Wahyu? Karena sudah habis hujan, jadi takut sinyalnya. Oke, masih kelihatan Bu Kemudian, Wahyu, aman. terima kasih. Kemudian, merencanakan konten yang beragam. Konten yang beragam di sini adalah menyediakan variasi materi yang dapat diakses sesuai tingkat pemahaman peserta didik. Misalnya materi yang lebih sederhana untuk siswa yang membutuhkan pendampingan khusus dari pemetaan dari pemetaan kesiapan belajar di awal tadi. Materi lanjutan bagi siswa yang sudah memahami konsep dasar materi yang akan kita berikan. Kemudian berikutnya adalah memilih metode pembelajaran yang bervariasi. Menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, permainan edukatif, atau kegiatan berbasis proyek. Metode yang bervariasi agar membantu siswa memahami materi dengan cara yang sesuai gaya belajar mereka, seperti visual, auditory, kinestetik. Kemudian menyesuaikan proses pembelajaran, mengatur kegiatan pembelajaran sesuai tingkat kesiapan siswa, baik individu maupun dalam kelompok kecil. Misalnya memberikan tugas tambahan untuk siswa yang sudah mahir, dan sedangkan untuk bimbingan khusus bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih atau pendampingan yang ekstra dari kita. Kemudian mengatur penilaian yang fleksibel dan beragam. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam bentuk yang berbeda. Seperti presentasi, karya tulis, video, poster. Penilaian yang bervariasi membantu mengukur kemampuan siswa secara lebih holistik. Demikian pemaparan tentang pembelajaran diferensiasi. Sebelum saya lanjutkan di paparan
Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari sini? Monggo, jika ada pertanyaan. Baik, ini kita langsung tanya jawab ya, Bu Wahyu ya. Ya, monggo. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan tentang pembelajaran diferensiasi. Monggo, Bapak Ibu, kita bisa langsung diskusi bersama ya, supaya mungkin karena ini juga malam, biar kita nggak ngantuk, Bapak Ibu nih ya, biar lebih semangat lagi. Jadi kita diskusi aja. Mungkin Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia bisa sharing barangkali ya Bu Wahyu ya. Barangkali mungkin sudah menerap, tentu saja sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelasnya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa juga sharing pengalamannya nih. Kita Sharing, Mbak, saling berbagi. betul. Monggo Bapak Ibu. Nah, ini menarik ini Bu Wahyu ya. Tadi sempat saya dengar yang diferensiasi proses itu kita kan harus melakukan pemetaan awal ya, Betul asesmen sekali. diagnostik. Yang ternyata ya, ini saya juga baru tahu dari Bu Wahyu ini ya, ini ilmu baru tentunya ya. Betul sekali. Ternyata kita itu harus melaksanakan di setiap materi gitu. Jadi ganti materi, misalnya ini bab bab kalau saya Bab kebetulan kan 1. ngajarnya kelas 6 Kelas ya tinggi, Bu kelas Wahyu ya. oke. Misalnya kelas 6 itu materi yang di bab 1 itu tentang pecahan. Terus kemudian di bab 2 itu tentang rasio. Jadi dari pecahan menuju rasio itu saya harus melakukan asesmen gitu ya Bu Wahyu ya. Betul sekali. Dan ini kemarin saya habis BIMTEK di kabupaten bahwa juga ada ini revisi sebenarnya Bu Putri dari kita yang saat kita GP Bapak Ibu guru hebat sih juga di sini ada angkatan GP di mana kita dulu ditekankan dari gaya belajar, pemetaan gaya belajar. Oke, betul. Gaya belajar untuk memetakan kita untuk membuat modul ajar sedemikian bagus untuk agar kita ya memang tujuannya sama, tujuannya semua sama agar memenuhi semua kebutuhan peserta didik kita, kebutuhan belajar peserta didik kita. Tetapi kemarin saat Bindek itu ada oleh-oleh bahwa benar sekali kita perlu juga gaya belajar, kemudian minat, itu betul sekali. Kita laksanakan semua, pastinya saya percaya semuanya laksanakan di saat MPLS sebelum sebelum memasuki materi. Dan dari hasil asesmen diagnosis awal itu tadi gaya belajar, minat, kesiapan belajar. Kesiapan belajar pun saya sharing ya Bapak Ibu ya. Saya pun memberikan kesiapan belajar itu adalah materi yang saya comot dari kelas sebelumnya dan sedikit materi yang akan kelas saya sedikit itu tidak ya sesuai dengan usianya tentunya pastinya, tetapi tidak setiap materi yang akan saya ajarkan dan saya melakukan pemetaan itu ini sharing itu saya lakukan adalah di awal ajaran tahun ajaran sehingga saya memiliki data tidak hanya dari rapot ataukah kita dari catatan dari wali kelas sebelumnya, tetapi saya juga harus memetakan gaya belajar, minat, dan kebutuhan. Nah, dari situ saya membentuk kelompok-kelompok belajar. Dulu saya membentuknya sesuai dengan gaya belajar. Tetapi itu adalah kurang tepat, Bapak Ibu. Kita perlu benar itu boleh bisa kita gunakan untuk pemetaan kita. Tetapi pemetaan awal, diagnostik awal itu di dianjurkan sebelum materi yang baru. Sehingga kelompok belajar ini tidak permanen. Padahal saya juga dulu hanya mungkin 1 semester atau 2 bulan atau apa baru kalau bosan diganti begitu nggak hanya berputar seperti itu. Ternyata kita harus memetakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dari asesmen awal itu tadi di setiap materi baru dan tidak boleh dikatakan di dalam instrumen kita tidak boleh mengatakan yang pintar ataukah setengah ataukah yang kurang bukan tapi yang mahir atau cukup mahir sedang mahir atau kurang mahir seperti itu begitu Ibu Putri itu kemarin oleh-oleh dari saya BIMTEK 2 hari di kabupaten. Oke, siap Bu Wahyu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang
yang ditanyakan lagi sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya ya Bu Wahyu Ya tentang betul. modul Modul ajar. ajar. Jadi sekalian biar tuntas gitu ya Bu Wahyu Berkaitan ya. karena kita Sebenarnya berkaitan ya. berkaitan, pasti berkaitan. Iya. Makanya kemarin Bu Sri mintanya Bu Sri ya berdiferensiasi, saya Bu Sri sepil modul juga karena ada berkaitan dengan asesmen diagnostik awalnya untuk kita memetakan instrumen atau modul ajar kita untuk agar benar-benar mengena semuanya pada Oke. peserta didik kita ngaten. Ini Iya Pak Pak Singgi Singgi mungkin. raise hand. Monggo Pak Singgi. Terima kasih Bu Putri. Eh, saya ini harus banyak belajar dari ibu-ibu guru penggerak ini yang ilmunya luar biasa banyak. Sebetulnya eh, pembelajaran berdiferensiasi itu eh, harus saya akui itu sebetulnya tidak mudah untuk saya laksanakan di kelas itu. Jadi membagi anak menjadi kelompok-kelompok, kemudian mereka harus belajar dengan gayanya sendiri-sendiri kan gitu ya. Nah, ada joke yang mungkin bisa bisa kita apa itu namanya ya? Eh, kita bisa pikirkan lah. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Wahyu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan minat peserta didik gitu ya di awal-awal tadi. Nah, uniknya Bu Wahyu eh, ada di kelas itu anak yang merasa tidak butuh untuk belajar. Terus juga tidak punya minat untuk belajar. Nah, ini berarti kan anu ya, tidak perlu diberi pelajaran begitu kan. Apa benar begitu menurut ibu-ibu? Terima kasih gitu. Waduh, ternyata tugas guru tuh tidak sesimpel itu ya. Ini kita kita biasanya kalau di SD kan cukup banyak ini ya Bu Wahyu ya. Apa Bu Wahyu mungkin Betul. bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Singgih tadi. Terima kasih Pak Singgi, suatu kehormatan bagi saya langsung Pak Singgi sendiri yang bertanya ini Bu Sri. Karena ya yang tadi Pak Singgi paparkan atau tanyakan bahwa tidak butuh ada murid yang sepertinya tidak butuh pembelajaran ngaten nggih Pak Singgih nggih. Sejatinya murid itu semua kita belajar. Maksudnya dalam arti belajar adalah di mana anak-anak itu tugas kita menuntun. Jika anak-anak merasa sudah bisalah saya gitu ya, atau kategori sudah bisalah, ataukah ya dianggap sudah bisalah. Ada dua ya Pak Singgih maksud saya di sini. Mungkin kalau saya nanti salah persepsi jenengan bisa tanya kembali nggih. Maksud saya ada dua yang sudah bisa lah, aku sudah bisa materi itu, dan ada sudah anak-anak yang berpura-pura sudah bisa. Anak-anak yang sudah merasa sudah bisa sebetulnya nggak butuh dalam materi baru, ataukah yang Pak Singgih pertanyakan materi baru ini ataukah semua materi Pak Singgih? Nah, ini kan karena kasus unik ya. Jadi memang anaknya yang merasa tidak butuh dengan semua materi kayaknya begitu. Oh ngaten Jadi nggih. butuhnya dia sekolah itu cuma untuk jajan dan kumpul dengan temannya. Nah, seperti itu berarti itu anak tersebut itu sepertinya harus pendekatan, pendekatan kita gali apa sih pastinya anak ini kurang motivasi tentunya Pak sehingga yang mungkin ya mohon maaf mungkin latar belakang keluarga tentunya latar belakang keluarga itu pengaruh sekali apalagi keluarga masyarakat itu perlu sangat pengaruh besar kepada peserta didik kita gali dulu kenapa peserta didik itu tidak serasa tidak butuh belajar kenapa
Nah, kita tugas guru itu tidak hanya mengajar sebagai pendidik materi ilmu pengetahuan, tetapi juga memotivasi bagaimana kita harus berkembang, harus harus pintar, kita harus berpendidikan dan sebagainya. Itu lebih pendekatan. Pendekatannya itu bisa kalau kita di GB dulu sistem coaching atas segitiga institusi ya Bu Putri ya, Bu Sri mungkin ya. Itu kita pendekatan Bisa, lebih bisa. lebih bisa lebih lagi Pak Singgih. Atau kalau di kasus yang sudah saya sudah menerapkan, alhamdulillah sudah menerapkan semua yang saya paparkan tadi itu ada kalanya peserta didik yang merasa lebih dalam materi itu ya. Oh, sudah bisa kayak gaya-gayaan begitu. Nah, kita kan dari asesmen diagnostik awal itu kita sudah mengetahui bahwa anak ini mahir. Mahirnya kita berdayakan untuk sumber belajar tidak hanya guru, tetapi teman sejawat juga. Jadi kita memberdayakan mereka untuk belajar teman sejawat kelompok diskusi. Jadinya kita jadikan leader. Sehingga kalau anak-anak kalau kita puji, kita beri-beri positif itu kan lebih senang, malah lebih termotivasi untuk terus istilahnya, iya aku bisa gitu loh. Terus lebih lebih percaya diri ngaten Pak Singgih. Mungkin bagaimana Pak Singgih mungkin Iya, Oke, terima kasih penjelasannya Bu oke. Guru. Super sekali. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali nih ya, Pak Singgih. Ini tentu sepertinya tidak hanya jenengan saja, Pak Singgih, yang merasakan murid kurang motivasi belajarnya gitu. Saya rasa kita semua pasti pernah mengalami atau pernah punya murid yang motivasinya itu kurang gitu dalam hal belajar. Nah, makanya saya tadi berkata, nah, tugas guru tuh ternyata tidak sesimpel itu, gitu ya, Bu Wahyu ya. betul sekali. Tapi saya pernah pengalaman Pak Singgi juga sudah terapkan bahwa dalam pembelajaran itu kita juga itu perlunya ada PSE, sosial emosional, pembelajaran sosial emosional, di mana kita juga guru juga harus bisa bagaimana penerapan PSE dalam 5 KSE itu kompetensi sosial emosional, bahwa kita harus bisa mengenali juga tingkat emosional peserta didik kita sehingga kita dapat menggali apa sih problem mereka, apa sih yang harus kita fasilitatori untuk itu. Gimana kita harus menuntunkan kodratnya, anak-anak sudah memiliki kodrat sendiri. Tugas guru adalah membimbing dan menuntun ke arah yang lebih baik, bukan yang benar. Pastinya benar ya, yang lebih baik ngaten, Pak Singke. Balik lagi ke tugas guru. Ya, Bu Wahyu ya. Tugas guru ya. Eh, Meskipun tidak mudah ya, saya rasa juga mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Memang tugas guru itu tidaklah mudah gitu ya. Mungkin izin saya menambahkan sedikit Bu Wahyu ya. Boleh Boleh ya, sekali. Pak Singgi? Ini ajang, malah saya senang sekali karena ini lintas lintas Ah, benar, SJSP SMA mungkin ya. betul. Mungkin tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Wahyu melalui pendekatan. Nah, memang kita harus menyentuh hatinya dulu. Nah, kalau sudah kena hatinya, insya Allah nanti pasti anak itu apa ya, nurut lah istilahnya gitu. Tentunya juga dengan kolaborasi dengan orang tua gitu. Kalau menurut saya seperti itu Bu Wahyu ya, menambahkan sedikit dengan orang tua itu karena ya madrasah pertama kan dari rumah, ya. Mungkin seperti itu. Baik, bagaimana Bapak Iya, Singgih? iya Ibu, saya setuju sekali dengan hal itu. Cuman kadang saya kan pernah itu ya punya murid itu, eh, ini kasus yang lain sih. Di kelas itu gambar aja gitu kan, gambar aja. Sepanjang jam pelajaran itu gambar aja gitu. Kebetulan kan saya mengajarnya matematika gitu ya. Dan pada waktu itu sih saya belum membuat eh, apa ya, pembelajaran yang bisa dipelajari dengan menggambar waktu itu. Pokoknya isinya gambar tok gitu. Sempat saya tanyakan kepada salah satu teman guru, iki gua gambar tok iki terus ya apa ya? Nah, si teman guru itu menjawabnya dengan enak. Loh, lah ini kan kurikulum merdeka, Pak. Jadi ya
Ya memang muridnya harus merdeka gitu. Begitu. Jadi memang kalau yang dikatakan Bu Putri benar ya, jadi kedekatan dari hati itu eh, memang penting. Tapi kadang ya boleh dikatakan guru pun kan juga manusia kadang gitu ya. Jadi ketika guru itu dilecehkan itu kan tetap ada apa ya namanya eh, rasa yang tidak nyaman kan gitu ya. Ketika muridnya seperti yang pernah viral di medsos itu kayak gitu itu. Sekalipun mungkin itu hanya prank atau apa itu. Pokoknya kasus itu sebetulnya bisa terjadi cuman dengan kondisi yang lebih halus kan gitu ya. Jadi tetap guru itu juga ini ya, kadang eh, mengendalikan emosi itu juga juga perlu hal yang ini istimewa juga kan bagi guru gitu ya. Nah, itu saja sih dari saya, Bu Putri dan Bu Wahyu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima kasih sekali Pak Sige. Pak Singgih. Oke, Bu Wahyu, bagaimana? Ini sepertinya ada pertanyaan di kolom chat ini, Bu Wahyu. Oh Dari ya, Ibu Menik Anggraini, TK Aba 14 Lawang. Nih Bu Wahyu, bagaimana asesmen pada anak itu yang sifatnya kan tidak permanen ya asesmen ini. Bagaimana kita menyikapi pada anak yang gaya belajarnya itu beda dengan teman yang lain. Artinya beda itu anak ini mempunyai gaya belajar yang butuh perhatian khusus. Mungkin ini sedikit nyambung dengan yang Pak Singgih tadi ya Bu Wahyu ya. Nah, tapi ini kalau tadi kan kurang motivasi. Nah, ini kebetulan gaya belajarnya itu berbeda. Nah, itu bagaimana? iya. Terima kasih Bu Putri. Selamat malam Bu Meni. Waduh Bu Meni ini kok tumben chat ini. Biasanya Bu Meni ini langsung spontan biasanya ini Bu Putri. Terima kasih Bu Meni pertanyaannya yang sangat luar biasa bagaimana menghadapi murid yang gaya belajarnya berbeda. Ya. Sempat pertanyaan ini juga kemarin saya sempat lontarkan juga masalah untuk pemetaan di mana ada revisi ya. Kemarin menyampaikan revisi untuk pemetaan bahwa bukan gaya belajar tapi dari kemampuan awal peserta didik kita di setiap materi pembelajaran yang baru. Gaya belajar tetap kita pemetaan, tetapi anak tidak harus difokuskan gaya belajar yang auditory sendiri, visual sendiri, kinestetik sendiri. Tetapi mereka nanti tentunya kalau kita pemetaan sesuai dengan kemampuan awal pembelajaran, tentunya anak-anak ini akan berbaur. Yang mana satu kelompok itu ada kinestetik, ada audiovisual dan sebagainya. Itu anak-anak dengan sendirinya akan belajar. Tidak harus berarti fokus visual, ayo kita teruskan di fokus visual aja, tidak seperti itu. Tetapi anak-anak harus belajar. Oh, visual juga kinestetik juga harus belajar. Oh, ternyata seperti ini ya. Jadi menstimulus juga ternyata seperti itu. Kemudian yang ditanyakan Bu Meni pendampingan, ya pendampingan pastinya di antara pemetaan tadi yang sudah saya paparkan di awal tadi dalam kesiapan belajar anak-anak dipetakan menjadi tiga, ada yang mahir, sedang, kurang mahir, seperti dan sebagainya. Tergantung kita, bukan yang pintar bodoh, tergantung kita memetakannya. Yang pastinya ada tiga. Nah, di situ yang paling mahir, yang paling istilahnya yang mahir lah, yang mahir itu kita berikan diskusi kelompok, ada leader yang tadi seperti Pak Singgih tadi merasa mungkin sudah mampu. Nah, seperti itu tetap kita kasih LK. Mungkin ini kalau di SD, di SMP juga kita masih LK, TK pun saya rasa juga seperti itu ya. Pastinya memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini apa, kemudian langkah-langkah pembelajaran kita tuh apakah pasti setiap Bapak Ibu guru pasti menyampaikan di awal pembelajaran. Nah, di situ guru bedanya kenapa kita harus membedakan tiga ini? Guru akan memberi pendampingan lebih yang kepada yang dianggap kurang. Nah, di situ adalah kita mendampingi sehingga anak-anak tujuan pembelajaran semua bisa tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita tentunya. Seperti itu Bu Meni. Meni, tolong dong Bu Meni, pakai voice-nya dong Bu Meni.
Halo, Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Meni, selamat malam. Ini Bu, kita kangen-kangenan di sini ya Bu Wahyu ya. tentu Sehat udah Bu lama Wahyu tidak bersua, nggih. ya, sehat. Alhamdulillah sehat Bu Sehat. Meni. Bu Sri sehat Bu Sri. Sehat Ibu. Alhamdulillah Bu Wahyu dan saya ini kan satu angkatan guru penggerak. Nah, terima kasih Bu Wahyu, penjelasannya sangat bagus, sangat istimewa sekali. Terima Kebetulan saya TK, ada nggak ya Bu hari ini yang guru TK yang ikut diskusi kali ini? Ada nggak ya? Bapak Ibu yang di TK, Ada nggak ya? selain Bu Menik, barangkali mau sharing ya Bu Menik ya, sesama Iya, TK, sesama Oh, iya. ada Pak Antoni, Ibu Bu, guru Bu TK. Putri. Oh Pak iya, Antoni Ya, ya. Hasirin. Ini ya ini Pak Alhamdulillah. Antoni. Pak Antoni dari mana ini Pak? Silahkan, monggo mungkin bisa Dari sharing TK mana pengalamannya Pak? juga ini. Mohon maaf Bu, tadi itu saya mau tanya, bukan mau apa, Oh, bukan dari mau TK, tanya. bukan. Oh, Saya ini baik, guru SMP Bu. Ya Oh, mohon baik, maaf guru Bu. baik, SMP. Salam baik santun. Bapak. Ya, Oke, ya. siap. Bu Wahyu, terima kasih Oke, bagaimana? penjelasannya. Kebetulan Sama-sama kalau Oke. Bu Meni. kalau TK itu kan lebih spesial nggih Bu Wahyu. Spesial aja, bener Beda pendampingannya luar biasa. ya dengan SD, SMP lagi, apalagi SMA. Saya itu setiap tahun, setiap semester pasti menemui murid yang beda, murid yang istimewa. Dan dengan adanya murid yang beda istimewa itu menuntut saya untuk mencari ilmu lebih dan lebih dan lebih. Pada kurikulum Amin. Merdeka, di TK itu kan tidak dipaksakan gitu Wahyu, tidak terlalu dipaksakan seperti di SD, SMP atau SMA. Ada kesulitan ketika saya menghadapi murid saya yang sedikit anak berkebutuhan khusus Bu Wahyu yang saya sampaikan di sini itu benar-benar saya ada kesulitan karena saya harus fokus ke anak itu. Jadi murid saya yang lain itu agak terbengkalai. Ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu benar-benar anak yang berkebutuhan khusus itu menyita perhatian juga, menyita waktu saya. Sehingga saya harus bisa mempola kelas itu bagaimana saya bisa merata, begitu Bu Wahyu. Makanya saya tanyakan, apa ya sekiranya yang bisa saya terapkan di kelas. Sehingga saya tidak hanya terfokus pada murid saya yang beda itu tadi, gitu Bu Wahyu. Tapi sedikit banyak dengan ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak, segitiga restitusi, PSE, membantu, tapi saya akui belum maksimal begitu Bu Wahyu. Jadi saya lebih banyak ke apa ya, ke anak yang berkebutuhan itu saya sendiri. Jadi saya nggak campur dengan anak-anak yang biasa begitu Bu Wahyu. Makanya saya sharing di sini apakah ada solusi bagaimana dari Ibu Bapak hebat malam ini. Tapi dari penjelasan Bu Wahyu sungguh sangat istimewa sekali, ilmu baru buat saya. Terima kasih Bu Wahyu. Sama-sama Bu Meni. Bu Meni ini adalah guru TK yang hebat. Saya sudah kenal mulai saya masih Amin. usia muda. Iya. Kemudian Pak Antoni tadi mungkin bertanya sebelum saya. Ya, langsung saja ya Bu Ayu ya. Tadi berarti Bu Menik sudah ya. Langsung saja Bapak Antoni Hazirin Baiklah, terima kasih. dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Moderator, Ibu Narasumber sudah diberi kesempatan. Ini tentang materi berdiferensiasi mungkin agak mirip pertanyaan dengan Bu Meni tadi. Makanya tadi saya sempat turunkan tangan, saya rasa sama kan rupanya ada perbedaan sedikit. Kalau Bu Meni tadi mungkin agak detail apa namanya itu gaya belajarnya. Nah, saya ini dari ketiga gaya belajar tersebut, Bu, itu bagaimana cara menerapkannya dalam sekali waktu itu, Bu, baik auditori, apa namanya visual maupun kinestetik tadi. Bagaimana cara menerapkannya dalam sekali waktu atau sekali pertemuan itu, Bu. Mohon diberikan dengan contoh pelajaran, Bu, misalnya dengan bahasa Indonesia seperti itu kan atau matematika. Mohon Bu penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nggih Bu Putri nggih, menyingkat waktu. Terima kasih Pak Antoni. Pak Antoni saya sejak lupa belum dari mana tadi ya Pak Antoni ya. Oh, Tapi iya. langsung saya dari mana Pak Antoni? Iya, Mak, Salam Bu, kenal lupa. Pak Antoni. Iya, Dari salam mana? santun juga dari SMP Negeri Namoku, Sumatera Selatan, Bu. Di sini ikut Sumatera belajar. Selatan. Heeh. Yes, sama-sama di sini kita semua juga belajar termasuk saya juga. Siap. Ya, hanya sharing saja ya Pak Antoni ya. Saya sudah menerapkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya sudah menerapkan diferensiasi ini, di mana pemetaan itu bukan dari gaya belajar. Kita perlu mengetahui pemetaan tersebut, tetapi di setiap yang lebih penting itu adalah di setiap materi yang akan kita sampaikan itu kesiapan belajar materi tersebut. Pak Antoni tadi mengatakan langsung contoh. Oke. Saya sudah menerapkan pembelajaran IPAS. Oke, untuk di SD, kebetulan saya di SD. IPAS tersebut kebetulan materi tersebut itu tentang zat wujud zat seperti itu. Nah, saya petakan dulu Pak Antoni. Belum bukan dari gaya belajar. Gaya belajar saya sudah mengantongi sekali lagi pada saat MPLS di awal tahun ajaran baru. Nah, rekod semua data-data sudah saya terima dari wali kelas ataupun dari rapot. Kemudian saya tes lagi minat dan gaya belajar. Nah, di sini saya petakan lagi setiap materi bab baru tentang kemampuan awal peserta didik saya. Dari situ saya kelompokkan menjadi 3 kelompok, Pak Antoni. Dari yang mahir, cukup mahir, kurang mahir. Nah, dari situ pastinya berbaur seperti yang saya jelaskan di Bu Menit tadi. Pastinya berbaur antara peserta didik yang mana yang auditory, mana yang visual, dan mana yang kinestetik. Nah, dari situ tadi tujuan kita pemetaan juga bahwa yang kinestetik tidak harus kita berikan kinestetik. Yang auditory tidak harus ya, auditory pasti kita mendengar ya pasti ya. Nah, seperti itu otomatis anak-anak akan belajar yang gaya belajar dan kinestetik akan belajar dengan gaya belajar auditory. Nah, pembelajaran yang saya terapkan adalah saya menyediakan prasmanan. Kalau waktu di CGP dulu itu kita menyediakan prasmanan bahan ajar kita. Tentunya di era digital kita pastinya menyiapkan IT ya, baik paparan PPT itu selalu kan kita kan guru sedang saya rasa sudah banyak sekali guru yang sudah menyiapkan bahan ajar berupa PPT. Kemudian kita berikan kalau saya di IPAS kemarin saya berikan PPT Pak, PPT untuk materi tersebut. Kemudian di samping itu juga video pembelajaran. Saya sediakan poster setiap kelompok poster tentang materi zat wujud zat tersebut. Kemudian kebetulan IPAS G, kemudian ada percobaan Pak, percobaan tentang perubahan wujud zat tersebut. Sehingga di situ kebetulan pembelajarnya IPAS, jadi berdiferensiasinya ketiga-tiganya ngena Pak. Kebetulan saya beri contoh kebetulan barusan juga ketiga-tiganya ngena juga gitu. Tapi sekali lagi pemberian diferensiasi tidak harus tiga-tiganya yang kena. Kita satu pun juga boleh. Ngaten Pak Antoni. Yang mahir tadi, yang sangat mahir tadi, itu akan menjadi teman-teman sejawat. Kita sumber belajar itu tidak harus dari kita guru. Tetapi yang sangat mahir ini pasti kita sudah tes itu, sudah tes diagnostik awal. Itu kita beri LK saja, kita kan sudah saya sampaikan di 10 menit tadi, setiap kali kita pembelajaran kan kita sampaikan tujuan pembelajaran kita, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita tahapi step by step sampai akhir itu seperti apa. Nah, di situ anak-anak akan paham. Pasti paham yang apalagi yang sangat mahir ya, akan menjadi teman sejawat. Terkadang ini juga sudah saya peneliti juga ya, tapi belum saya bukukan. Terkadang anak-anak sama temannya belajar dengan teman sejawatnya malah lebih ngena, lebih 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 kayak apa ya, misterinya dapat juga. Baru kita di akhir pembelajaran kita refleksikan bersama, kesimpulan bersama, kita beri penguatan. Seperti itu Pak Antoni. Pengalaman saya bagaimana Pak Antoni? Alhamdulillah Bu, sudah sangat jelas Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya waktunya kurang sedikit Bu Putri ya, saya lanjutkan untuk share biar semuanya materinya dapat nggih Bu Sri nggih. Siap Bu Wahyu.
Saya share screen lagi. Sampun, Bu Putri. Sudah kelihatan? Pembelajaran dan asesmen Bu Wahyu Ya, ya. ya, sudah. Tujuannya langsung saja peserta pada malam hari ini bisa memahami pentingnya asesmen awal dan pembelajaran terdiferensiasi. Peserta memahami cara merancang dan melakukan asesmen awal pembelajaran. Peserta memahami cara merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan asesmen awal. Jadi asesmen awal kita gunakan untuk membuat modul ajar. Masih bisa Bu Putri nggih? Atau sudah hilang slide-nya? Mboten nggih? Aman Bu Wahyu, Nggih. silakan Nah, dilanjutkan. langsung aja mari kita bermain. Saya start aja Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang pada malam hari ini bergabung kita belajar bersama. Cukup dijawab dalam hati saja nggih. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan, sebaiknya tidak dipisahkan. Itu betul atau salah? Jawabnya adalah benar. Kemudian asesmen awal digunakan agar guru dapat merancang strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Kemudian, asesmen formatif dapat berupa asesmen pada awal pembelajaran dan asesmen sepanjang proses pembelajaran. Kalau yang ini kemarin saat saya memaparkan itu banyak yang salah. Jawabannya adalah benar. Asesmen formatif pada saat pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran melalui revisi apabila diperlukan. Sangat betul sekali. Kemudian, asesmen awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik kita untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang dilancarkan. Itu benar sekali. Yang keenam, tujuan dari pembelajaran terdiferensiasi adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Benar sekali. Kemudian berikutnya, dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi, pengelompokan peserta didik berdasarkan capaian atau hasil asesmen tidak mengarah pada terbentuknya persepsi tentang pengkategorian peserta didik ke dalam kelompok yang pintar dan tidak. Benar sekali, karena ada kata tidak ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah dalam pembelajaran terdiferensiasi, pengelompokan peserta didik difokuskan berdasarkan gaya peserta didik. Ini salah Bapak Ibu. Tadi sudah saya paparkan pada penjelasan pertanyaan yang sebelumnya. Asesmen sendiri Bapak Ibu, Tomlinson dan Moon 2013 mengatakan penilaian adalah proses pengumpulan, mensintesis dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membuat pengambilan keputusan guru. Asesmen ada 3 Bapak Ibu, ada asesmen as learning, asesmen for learning, asesmen of learning. Yang mana asesmen as learning itu asesmen sebagai proses pembelajaran digunakan untuk refleksi yang biasanya kita pakai asesmen formatif. Terputus Bu Wahyu. Iya, Bu Putri, terputus. Sedikit putus-putus Bu Wahyu suaranya. Sampun? Sudah. Langsung aja kesimpulan aja Bapak Ibu langsung ya. Kesimpulannya, asesmen formatif terintegrasi dengan proses. Sedangkan asesmen sumatif itu masuk off learning ya Bapak Ibu ya. Dilakukan setelah pembelajaran berakhir dan bersifat formal. Nah, membuat asesmen awal ini yang saya sampaikan tadi, asesmen awal dalam pembelajaran. Langkah-langkahnya asesmen awal mengidentifikasi tujuan pembelajaran,
Identifikasi kemampuan prasyarat siswa, apa yang diperlukan dan dikuasai siswa sebelum belajar materi baru, melakukan pemetaan kemampuan awal. Yang ketiga, menyusun instrumen asesmen awal. Instrumen tidak harus tes tertulis, Bapak Ibu. Bisa katus soal, bisa kita tanya jawab pun hanya 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan pemantik, itu saya rasa sudah cukup. Saya juga menerapkan itu, Bapak Ibu, di pembelajaran saya. 2 pertanyaan pemantik, di situ saya dapat memetakan kesiapan belajar peserta didik saya. Kemudian, sesuaikan instrumen dengan materi yang akan diajarkan dan gaya belajar siswa sehingga dapat menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, melaksanakan asesmen awal. Bagaimana melaksanakannya? Memberikan arahan yang jelas kepada peserta didik kita tentang apa yang harus dilakukan. Pastikan kegiatan bersifat interaktif dan memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk terlibat. Catat respon siswa selama asesmen berlangsung, termasuk jawaban atau perilaku yang menunjukkan pemahaman atau kesulitan. Pastikan asesmen berlangsung dalam suasana yang menyenangkan agar siswa tidak merasa tertekan. Yang kelima, menganalisis hasil asesmen. Mengelompokkan, ya ini langsung mengelompokkan dari asesmen tersebut, mengelompokkan hasil asesmen berdasarkan kategori seperti sangat paham, paham, kurang paham. Maaf ya, ini saya memberikan empat kriteria, sebenarnya 3 ya. 4 boleh Bapak Ibu, tergantung kita, tidak terpaku 3, tapi yang diajukan kemarin 3. Ini untuk kelas yang besar. Yang keenam, merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Kemudian langsung lanjut ke modul ajar. Apa itu modul ajar? Bagaimana cara membuatnya? Apa perbedaannya dengan RPP? Karena banyak sekali yang saya dengar, modul ajar itu ya RPP itu, tapi namanya yang diganti. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Apa saja komponennya? Kita bahas di sini. Ini tidak usah, mana yang prioritas. Nah, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didiknya. Jadi tidak ada pakem ya Bapak, tapi kita bisa melihat komponen-komponen apa dan kita bisa memodifikasikan sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik peserta didik kita. Komponen modul ajar di sini ada beberapa Bapak Ibu saya besarkan. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum menyusun modul ajar. Ada kognitif dan materi persyarat kesiapan siswa. Kemudian 2, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai untuk mata pembelajaran masing-masing. Kemudian merencanakan jenis teknik dan instrumen asesmen formatif dan sumatif. Ini saya hanya memaparkan saja nih Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu semua sudah paham tentang modul ajar. Susunan modul sesuai dengan format, informasi umum, komposisi inti, dan lampiran. Komponen inti. Yang pertama identitas, kemudian kompetensi awal. Isikan materi persyarat dan kompetensi yang dimiliki siswa terkait dengan lingkungan materi yang akan diberikan. Perhatikan dalam tujuan dan jenjang materi. Kemudian di sini dimensinya, sampun, sarana dan prasarana, target peserta didik yang kita miliki, peserta didik, kemudian modul yang digunakan. Modul pendekatannya, jelas pendekatannya, kalau kita menggunakan pendekatan berdiferensiasi, ya Bapak Ibu, pilih salah satu modelnya, kita jabarkan apakah PBL dan sebagainya.
Kemudian tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Nah, di sini ini adalah pemahaman yang kedelapan adalah pemahaman bermakna. Tuliskan dengan kalimat pendek informasi tentang manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat diterapkan kehidupan sehari-hari. Ini pembelajaran bermakna. Saya rasa Bapak Ibu di sini juga guru Bapak Ibu guru hebat yang mana kita di awal tadi seperti saya paparkan bahwa kita setiap di awal pembelajaran kita sampaikan tujuan pembelajaran kita apa, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini apa, kemudian manfaatnya. Kita mempelajari materi ini dalam kehidupan nyata itu seperti apa manfaatnya sehingga pembelajarannya, pemahamannya menyangkut pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik pastinya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan pembelajaran pendahuluan inti sesuai dengan sama seperti ini sama dengan RPP ataupun modul ajar. Kemudian rangkuman, kesimpulan, meninjau kembali, evaluasi, refleksi, pengayaan dan remedial dalam modul ajar. Refleksi tentunya, kemudian LK dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu yang saya paparkan, mungkin ada penambahan. Ini semua juga oleh-oleh dari saya kemarin BIMTEK Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain, monggo saya persilakan. Terima kasih Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Wahyu, ilmunya luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin sharing Bapak Ibu ya. Kita bisa diskusi di sini. Ya. Tidak harus bertanya kepada narasumber, tapi kita di sini bisa berbagi praktek baik. Begitu ya Bu Betul, Wahyu ya? betul sekali. Tidak harus saya di sini sekali lagi saya hanya menyebadani mungkin hanya untuk pemantik saja mungkin Bu Sri ya. Pemantik Ya. dari saya. Kita di sini adalah semua ada Bapak Ibu guru hebat yang mana kita di sini adalah berbagi dan sharing pengalaman kita masing-masing. Betul sekali. Saya Ibu. Oke. Monggo Ibu Bu Sriani. Iya. Seperti yang disampaikan Bu Wahyu tadi, sepertinya ini kan BIMTEK terbaru ya Ibu ya. Apakah kemarin tidak ditanyakan atau bagaimana hubungan yang disampaikan di PMM Iya, juga dari pengawas pada waktu itu ada di SMP Negeri 1 Lawang bahwa untuk modul ajar sebenarnya kita tidak harus lengkap sebanyak itu tidak apa-apa. Apakah memang benar yang terbaru Ibu ataukah hanya yang kemarin dari Malang saja karena pada waktu itu yang dipentingkan adalah tujuan, langkah-langkah, sarana dan prasarana asesmen. 4 ini kita sudah cukup, sudah boleh. Bagaimana dengan seperti itu, Bu Wahyu? Ya, terima kasih Bu Sri. Suatu kehormatan juga Bu Sri langsung bertanya pada saya. Ya, kemarin juga guru SMP 1 juga sebenarnya sudah dikirim ya untuk mewakili Kecamatan Lawang di BIMTEK tersebut. Bahwa betul yang disampaikan Bu Sri bahwa kita tidak terpaku perencanaan atau komponen tersebut, tapi cukup 3 komponen tadi yang saya sampaikan termasuk yang sudah dipaparkan Bu Sri itu memang betul. Kita bisa memodifikasi modul aja sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita dan yang rasa itu kan perencanaan untuk pembelajaran. Yang dirasa kita bisa pakai nyaman nyambung. Tentunya ada asesmen ya Bu Sri tadi ya Bu Sri ya. Ya di sini saya Ya. tekankan asesmen juga kalau asesmen yang sumatif formatif jelas semua kita sudah menggunakan baik di RPP maupun di modul ajar. Yang di sini saya sampaikan perlu saya oleh-oleh atau garis bawahi di sini saya menyampaikan adalah asesmen awal pembelajaran. Saya juga sudah memodifikasi modul ajar saya bahwa di modul ajar saya di setiap modul materi baru yang materi baru di modul ajar saya itu saya lampirkan di atasnya adalah asesmen awal Bu Sri. Baik itu pertanyaan 2 atau 3 baik itu secara tertulis atau tergantung materinya yang saya ingin ini ya. Biasanya tapi saya
sharing aja Bapak Ibu ya. Dari pengalaman yang sudah saya terapkan, saya melakukan kalau tertulis terlalu saya terkadang saya harus membuat membuat pertanyaan LK untuk dijawab peserta didik saya. Tapi kalau sebenarnya waktunya mepet atau seperti apa, guru tuh kalau orang Jawa bilang tuh dalang ya, ndak kentekan akal ya. Saya menggunakan atau dua pertanyaan pematik saja untuk asesmen awal, tetapi jelas ada instrumen kategori indikatornya. Ada yang sangat paham, mahir, cukup mahir, kurang mahir untuk pemetaan itu, Bu Sri. Selanjutnya saya menyusun modul ajar yang sesuai Bu Sri tadi paparkan itu memang betul. Kita bisa memodifikasi Bu Sri untuk modul ajar kita. Tapi itu tadi kemarin itu yang saya paparkan itu juga oleh-oleh dan ada RTL-nya, rancangan tindak lanjutnya. Sehingga saya berbagi saja di sini untuk Bapak Ibu guru semua. Ngaten Bu Sri. Terima kasih. Ngaten Bu Sri. Mungkin mungkin kurang ada Bapak Ibu guru yang lain menambahkan, monggo. Ini ada yang raise hand ini Bu Wahyu, Ibu Neneng Nuroniah. Dipersilahkan Ibu. Boleh open mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, pop kamera Bu. Saya di sini bukan mau menambahkan, tetapi saya hanya mau menyampaikan bahwa alhamdulillah materi sekarang ini sangat menarik dan sangat bermanfaat ya. Terima kasih Ibu Sri, Ibu Wahyu dan Ibu Putri. Jadi saya kan masih ngambang gitu tentang pembelajaran diferensiasi. Waktu lalu kan pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan apa gaya belajar. Tetapi setelah saya mendengar dari Ibu Wahyu bahwa tidak hanya gaya belajar saja, tetapi bisa dengan sangat mahir, cukup mahir, dan belum mahir. Nah, jadi untuk pembelajaran sekarang ini, jadi saya mau bukan membedakan ya, jadi merancang itu dengan sesuai yang dari Ibu Wahyu bahwa ada bahwa ada sangat mahir, cukup mahir, dan eh, belum mahir. Nah, saya ucapkan terima kasih Ibu Wahyu. Jadi ada pencerahan dari kegiatan ini. Kemudian tentang modul ajar, saya juga belajar untuk membuat sendiri, dan yang saya suka bingung itu walaupun saya kan mengajar di kelas 1 SD ya Bu, walaupun mungkin anak-anak itu tidak paham dengan tujuan yang kita sampaikan ya Bu, tapi saya selalu menyampaikan tujuan hari ini. Walaupun mungkin itu anak-anak bingung ya, tapi eh ya saya sampaikan, dan alhamdulillah eh, walaupun anak-anak di kampung, tetapi untuk eh, PSE ya Bu ya. Nah, PSE-nya itu alhamdulillah ya, jadi pas waktu masuk anak-anak itu ada yang nangis atau gimana, tidak mau belajar atau apa. Tapi setelah pembelajaran sampai saat ini, emosi anak-anak itu normal, walaupun eh, saya kadang supaya anak anak itu nurut ya kadang agak keras gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang menangis, malahan banyak yang senang. Nah, jadi yang saya tanyakan ya Bu ya, eh, nah dalam ini yang bingung di modul ajarnya itu bagaimana cara membuat modul ajar untuk pembelajaran diferensiasinya itu ya Bu. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu yang memberikan materi ini diberikan umur panjang dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Monggo Bu Wahyu silahkan. terima kasih. Sebelum Langsung saya saja menjawab, dijawab. mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab atau sharing dulu harus gitu, agar semuanya aktif gitu loh. Ada mungkin yang mau menanggapi Bu Neneng?
Seperti tidak ada ya Bu Putri ya. Baiklah. Sebelumnya Yang mungkin Bu Neneng nih dari mana ya Bu? Kalau boleh oh tahu iya ya. belum tahu. Iya. Oh iya, Tadi belum dari kenalan. Cianjur, Ibu, Jawa Barat. Wah, Saya suka super sekali. sering mengikuti webinar ini. Terima kasih Bu Neneng dari Jawa Baik. Barat. Salam kenal. Ya, mungkin sharing aja ya Bu Neneng ya. Untuk pembelajaran seperti yang saya terangkan tadi, pembelajaran diferensiasi itu kita gunakan di inti kegiatan kita Bu Neneng. Jadi kita mau pakai yang mana? Ataukah yang produk, yang konten, ataukah yang satunya? Nah, di situ seperti yang saya jelaskan tadi, yang pengalaman dari Pak Antoni tadi, saya melaksanakan berdiferensiasi proses dan ketiga-tiganya pada saat pembelajaran saya di IPAS. Jadi di situ di langkah pembelajaran yang kita akan laksanakan itu di kegiatan intinya kita menggunakan diferensiasi yang mana. Seperti kita menggunakan produk gitu, kita hanya satu saja ya. Kita mungkin kalau di SD ya, SD kelas 1 nih mungkin contohnya pelajaran matematika. Jadi kita merancangnya itu adalah seandainya saya mengerjakan produk, kita menciptakan produk. Produk itu tidak harus karya, tapi juga proyek portofolio atau seperti apa. Jadi anak-anak benar-benar membuat dari yang asal pemetaan tadi kan kita buat kelompok-kelompok. Nah, di situ panjenengan kan tetap terima kasih tadi panjenengan juga sudah sharing menceritakan tentang walaupun kelas 1 Bu, tapi tetap saya menjabarkan tujuan pembelajaran itu harus Bapak Ibu. Jadi kita pandai-pandai kita aja menyampaikan agar anak bahasa kita. Kalau anak kelas 1 mungkin bahasa ibu ya Bu Putri ya. Bahasa bahasa kita agar anak-anak ini lebih paham juga. Panjenengan pasti lebih Betul. Bu Neneng juga pasti sudah mengetahui bagaimana cara menghandle peserta didiknya dengan bahasanya Bu Neneng. Jadi tujuan pembelajaran tetap kita sampaikan. Kemudian manfaat pembelajaran untuk hari itu, contohnya saya contohkan matematika untuk hitung ibarat kata hitung angka 1 sampai 10. Nah, kita beritahu anak-anak manfaat apa sih kita agar bisa kita berhitung itu anak-anak. Nah, pembelajaran pemahaman bermakna seperti kehidupan nyata. Kalau kita nggak bisa hitung anak-anak, itu contohnya seperti ini, mohon maaf. Contohnya hitung, saya malah membayangkan kelas tinggi ya, kelas bawah ya Bu Neneng ya. Kalau kita Ya. bisa hitung, kita bisa menghitung jumlah apa dan sebagainya. Kita punya kuenya itu 10 anak-anak. Nah, teman kita ada 20. Kita harus bagaimana bisa semua terbagi itu dengan secara nyata bermakna. Anak-anak juga sudah menerapkannya. Nah, di Ya. situ kita jangan lupa benar ada tujuan, ada manfaatnya, dan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Kita kembali lagi ke diferensiasinya tadi Bu Neneng ya. Saya contohkan produk proyek ya, membuat proyek ya. Mungkin dengan cara berhitung anak-anak kita bisa membuat media ajar. Nah, mungkin Ya. dari apakah keterampilan bahan bekas mungkin bisa dimasukkan. Nah, di situ anak-anak kan sudah kena diferensiasinya, Bu Neneng. Pembelajaran juga Hmm. manfaat tujuan kita kan menghitung. Sudah kena Ya. semua di situ, Bu Neneng. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan, mungkin Bu Putri juga bisa menambahkan. Boleh sedikit Bu Wahyu ya, mungkin Monggo. sharing ya. Bu Neneng, terima kasih tadi pertanyaannya ya. Dan jawabannya Bu Wahyu super sekali ya. Mewakili sekali dari pertanyaannya Bu Neneng. Saya cuma sedikit menambahkan dari pengalaman kemarin karena kebetulan teman saya kan barusan ambil video pembelajaran untuk UKIN PPG. Nah, itu kalau tidak salah itu di kelas 1 ada materi tentang bangun datar ya Ibu Neneng ya. Iya, Bu. Ada. Nah, mungkin untuk diferensiasinya Bu Neneng bisa misalnya produk ya. Bu Neneng bisa memberikan suatu kondisi gitu ya, membawa entah itu gambar berupa segitiga atau ditampilkan. Nah, Bu Neneng bisa memberikan Itu ya, Bu ya. Apa? pemantik kepada Sinyal. anak-anak ya untuk Bu Neneng menunjukkan bentuk bangun datar. Tes, sudah terdengar suara saya? Iya, Bu.
Ya udah ada. Iya. Ah, saya ulangi nggih Bu Neneng. Mungkin dalam diferensiasi produk Bu Neneng ya, kan ada materi bangun datar. Kalau tidak salah itu. Nah, Bu Neneng bisa membawa gambar segitiga misalnya, segitiga. Nah, kemudian menugaskan kepada anak-anak untuk menggambar. Kira-kira apa ya anak-anak ya bentuk segitiga? Coba kalian amati di sekitar kalian. Apa ya yang berbentuk segitiga? Anak-anak kan bisa mungkin menggambarkan topi, kemudian ada banyak sekali kan imajinasinya anak-anak bisa memberikan gambar lingkaran atau persegi. Nah, membebaskan anak-anak untuk halo, Ya, tes apa terdengar ya. ya. Uh, Bu Neneng bisa Putus-putus, Bu, sinyalnya. memberikan menugaskan kepada anak-anak cek cek ya. Halo, apakah Iya, sudah Bu. terdengar? Sudah Bu Bu Putri, Ayu? ngapa lanjut lanjut Bu Putri. Iya, Bu. Kok Iya. putus oke. Mohon Iya, maaf, nggih. putus-putus, Bu. Iya. Tadi mungkin bisa menangkap sedikit nggih maksud saya dari produk itu tadi mungkin bisa diterapkan Bu Neneng. Bu Neneng bisa memberikan gambar, misalnya persegi. Nah, anak-anak suruh aja menggambar kayak coba anak-anak gambarkan benda yang di sekitar kalian yang bentuknya sama seperti gambar ini. Nah, anak-anak kan mungkin menggambar buku atau apa. Nah, mungkin seperti itu kan sudah termasuk kalau menurut saya itu sudah termasuk diferensiasi produk. Apakah bisa dikatakan seperti itu Bu Wahyu? Bisa Bu Putri, karena kan guru memberikan pertanyaan pemantik sesuatu gambar segitiga. Kemudian anak-anak Iya. membuat gambar. Itu kan juga proyek juga sama. Itu juga bisa disebut dengan diferensiasi produk. Sedangkan kalau Bu Neneng mau menggunakan IT, panjenengan bisa menggunakan konten. Jadi melayarkan sebuah video pembelajaran atau PPT. Karena saya mohon maaf, saya tidak apal materi kelas 1 tadi sudah kita buat contoh saja materinya Bu Putri tadi nggih bangun datar. Jadi kita tampilkan aja bangun-bangun jenis-jenis bangun datar sesuai dengan materi Bu Nining matematika kelas 1 ya bangun-bangun datar itu ada berapa? Mungkin disediakan video pembelajaran tentang atau PPT itu juga sudah berdiferensiasi konten. Jangan lupa diberikan LK-nya juga. Tujuan itu tadi di awal kita sampaikan tujuan pembelajaran, manfaatnya, kemudian pembelajaran hari ini kita apa? Anak-anak kita hari ini kita pembelajaran menyimak video PPT dari Bu Guru atau video pembelajaran. Kemudian di situ nanti Bu Guru akan membagikan LK, lembar kerja, ada diskusi kelompok, ada sebagainya panjenengan apa paparkan di situ, diberitahu ke anak-anak, dijelaskan. Sehingga panjenengan saat menampilkan anak-anak sudah tahu langkah pembelajaran dan arahnya kemana gitu Bu Neneng. Ji, Bu, terima kasih. Jadi mungkin ya Bu ya, kalau kemarin kan saya lupa melihat dari contoh itu, ternyata ketiga-tiganya itu ada Bu. Jadi ada produk, proses sama Proses kontennya. Jadi konten. hanya dipilih satu saja ya Bu ya. Tidak apa-apa. Kita maksud saya kan tadi memaparkan miskonsepsi bahwa harus 3 gitu loh. Kan ada yang Iya, miskonsepsi harus 3 itu ngena semua. iya, Bahkan saya iya. dulu waktu awal tahun itu juga oh pikiran saya berdiferensiasi itu harus tiga-tiganya. Ternyata tidak, satu Iya. pun boleh. Oh gitu ya. Satu pun boleh, dua pun boleh, tiga pun malah lebih bagus juga boleh gitu deh. Tetapi tidak harus 3 Bu Neneng. Satu pun Oh, boleh iya. gitu. Iya, Kalau iya Ibu tiga-tiganya terima. JP kita ndak apa Iya, ya kita terlalu lama ya Bu ya. terlalu lama gitu. Kita Iya. sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, kembali lagi kebutuhan peserta didik. Yang penting arahnya sudah pasti panjenengan, kemudian tahu di mana tes awal diagnosisnya untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik kita, sehingga kita
tujuannya sama, tujuan pembelajaran semua satu kelas sama, tetapi kita memberi pendampingannya yang berbeda, begitu. Iya. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Ini sepertinya Bu Putri terlempar. Halo Bu Putri. Sepertinya Bu Putri terlempar ini Bu Sri. Ya, Ibu. Sepertinya Bu Putri terlempar. Mungkin Bapak Ibu ada Lanjut, lanjut. yang mau ditanyakan lagi atau menambahi, monggo, atau sharing berbagi di sini. Sekali lagi, bukan hanya saya yang sebagai narasumber, Bapak Ibu juga semua narasumber juga pada malam hari ini. Saya hanya fasilitator, mungkin Bu Sri nggih, pemantik saja. Ya. Mungkin ada di kolom chat, Ibu. Ada di chat, di kolom chat ada yang tanya. Oh, tuh. Bu Putri, sudah Sudah masuk. Mohon maaf, saya terlempar. kelempar. Bu Sri, Bu Wahyu, mohon maaf sekali, sinyalnya tiba-tiba hilang. Oke, baik. Apakah sudah selesai, Bu Wahyu? Ada di kolom chat itu, Ibu. Halo, Halo. Oke, Bu Sri. Di kolom chat itu ada yang bertanya, Bu. Baik, Bapak Ibu, ini ada yang bertanya. Mohon maaf Bu Sri, di saya chatnya hilang karena ini baru masuk kembali. Ini Bu Bayu ada yang tanya. Bu Bayu, asesmen pada anak sifatnya tidak permanen. Bagaimana? Betul, dari Bu Menik tadi sudah dijawab. Oh, sudah. Yang bawah, yang bawah. Dari Ibu Novita tadi kayaknya yang belum dijawab sama Bu Wahyu. Ya, yang LKPD ya, Bu ya. Betul sekali, yang LKPD. Wahyu mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Bu Novita. Assalamualaikum, permisi Bu, mau tanya apa dalam proses pembelajaran berdiferensiasi LKPD-nya itu harus berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak, apa sama LKPD-nya hanya cara pemberian media yang berbeda-beda? Ya, terima kasih Bu Novita atas pertanyaannya. Ibu, sekali lagi kita memberikan LK bukan berdasarkan gaya belajar. Kita memberikan LK semua sama. Hanya saja di 3 kelompok tadi yang sudah saya sampaikan. Di sini gaya belajar sekali lagi ya, meluruskan miskonsepsi dari apa yang sudah saya paparkan di awal tadi, oleh dari saya, bahwa kita pemetaan bukan dari gaya belajar, tetapi dari kesiapan belajar peserta didik kita di awal materi yang akan kita ajarkan. Jadi LK-nya semua sama, Bu. Semua sama, kita berikan sama, LK-nya sama, tujuan pembelajaran juga sama. Hanya kita pendampingannya Ibu yang berbeda. Anak yang mahir
kita kan sama-sama LK-nya kita samakan. Dan LK-nya juga saat kita memberikan kan kita di awal tadi seperti yang Bu Neneng pertanyakan tadi di awal tadi kita tujuan kita sampaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita sampaikan, manfaat dari pembelajaran kita juga kita sampaikan. Manfaat untuk kehidupan kita itu seperti apa kita sampaikan. Kemudian penerapannya ya Bu ya, penerapannya, pemanfaatannya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kita hari ini apa saja. Jadi kita paparkan, kita sampaikan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak saat kita berikan LK, itu anak-anak LKPD pada anak-anak itu anak-anak sudah tak paham arahnya kemana. Kemudian tugas kita, tugas guru, itu apapun diferensiasinya ya Bu ya. Tugas kita apa? Kita memberikan pendampingan kepada siswa yang kurang mahir ini. Jadi kita lebih ekstra memberi pendampingan. Menuntun lah istilahnya, menuntun karena kesiapan belajarnya kurang. Sedangkan yang ini kita berikan tujuannya sama, LK-nya juga sama, tetapi kita berikan pemahaman bahwa kerjakan kelompok, berdiskusi, ini kita buat anak-anak buat kesepakatan sendiri mana yang leadernya, mana yang seperti apa. Jadi yang kelompok yang sangat mahir ini berdiskusi dengan teman sejawat. Apakah kita tidak memberikan pendampingan? Kita memberikan pendampingan, tetapi yang lebih kita beri pendampingan itu yang kurang mahir. Jadi kita tujuan pembelajarannya akan semua sama rata, akan kena semuanya tujuan pembelajaran kita. Gitu Ibu. Gimana Ibu? Gitu Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Bagaimana Bu Novita tadi sempat bertanya di kolom chat tentang LKPD. Bu Novita, apakah masih bergabung dengan kita semua? Oke, baik Bu Wahyu. Karena Mic-nya Bu Putri. Mic-nya. Oke. Maaf. Tidak terasa Bu Wahyu ya. Super sekali, terima kasih sekali. Materinya menarik dan juga berbobot dan tentunya sangat bermanfaat buat kita semua ya Bapak Ibu tentunya untuk kita terapkan di kelas kita. Baik, karena waktu kita terbatas kurang lebih tinggal 10 menit lagi. Ada yang mau ditambahkan lagi Bu Wahyu barangkali atau closing sebelum nanti kegiatan webinar ini saya tutup? Oke, terima kasih Bu Putri. Tentunya closing ya. Kita budayakan closing kesimpulan. Kita juga di pembelajaran juga kita harus ada pembuka, ada penutup. Kalau dibuka saja nanti, Betul. ada pembuka, ada pastinya ada penutup closing. Jadi pada malam hari ini, closingnya kesimpulan dari pembelajaran pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya bisa mendengarkan paparan dari saya. Semoga paparan yang saya berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya kesimpulan pada malam hari ini, saya miskonsepsi dari pemetaan gaya belajar pemetaan siswa bukan dari gaya belajar. Gaya belajar dan minat itu kita bisa buat kita dokumentasi kita, tetapi pemetaan itu berdasarkan kesiapan belajar siswa, sehingga kita dapat mengelompokkan belajar siswa dari asesmen awal tersebut. Dan kelompok belajar ini tidak permanen, Bapak Ibu. Tapi setiap materi belajar baru pastinya kelompok belajar itu akan berubah. Sehingga pembelajaran lebih bermakna, inklusif semuanya. Saya pun juga sudah menerapkan tujuan belajar kita akan tercapai dengan baik dan sesuai yang kita harapkan. Dan pembelajaran diferensiasi tidak harus 3, boleh 1, 2, bahkan 3 pun boleh. Tetapi miskonsepsi tidak harus 3. Begitu Ibu Putri. Terima kasih sekali Bu Wahyu ya. Itu tadi materi yang dipaparkan
oleh Bu Wahyu sebagai narasumber kita hari ini sangat menarik sekali, sangat berbobot dan juga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tadi Bu Wahyu juga menggarisbawahi ilmu terbaru yang Bu Wahyu terima setelah BIMTEK. Jadi lebih baru lagi, fresh istilahnya ilmunya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup kegiatan webinar hari ini, mungkin saya sedikit memberikan statement closing juga ini, boleh ya? Boleh Bu Putri, ini selalu kerja Baik. pantun mungkin. Tidak pantun Bu Wahyu. Ya, meskipun segala sesuatu itu mungkin terasa berat gitu ya, pasti hal yang baru itu akan terasa berat, sulit, dan kita tidak terbiasa. Tapi insya Allah karena sesuatu yang sulit, kalau kita biasa, pasti akan menjadi terbiasa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, meskipun pembelajaran diferensiasi ini merupakan hal baru mungkin bagi kita semua, tapi kalau kita mau mencoba dan mau berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman, insya Allah kita pasti akan terbiasa untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan juga berdampak pada murid dan menyesuaikan dengan gaya belajar, kebutuhan, dan berdampak pada murid. Demikian Bapak Ibu, guru hebat semua di Indonesia. Terima kasih sudah semangat sampai pukul kurang 7 menit lagi, ini pukul 9. Bapak Ibu masih 57, sekitar orang 57 ya yang masih bergabung di webinar kali ini. Terima kasih juga Bu Wahyu atas materinya. Bu Sri, Sama-sama. terima kasih sekali lagi juga kepada seluruh panitia, penyelenggara, dan Bapak Ibu guru semua dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih sudah semangat dan sudah hadir dalam webinar ke-54 yang diadakan oleh KGB Indonesia. Demikian dari saya mohon maaf apabila selama webinar ini berlangsung ada tutur kata dan juga mungkin tadi kendala teknis saya keluar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang berikutnya diselenggarakan tetap oleh KGB Indonesia. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Sehat-sehat Terima kasih semuanya. Bu. Kasih.